Islam itu seperti apa sebenarnya? Pertanyaannya pada bagian itu gini. Salah satu ancaman bagi kita itu, terutama bagi kita kaum muslim itu adalah ekstremisme. Ekstremisme itu hadir dalam banyak bentuk. Bisa nggak diceritakan kepada kita Pak Kiai, sebenarnya awal dari ekstremisme di dalam Islam itu lahir di mana, ceritanya seperti apa, dan kemudian apa tujuannya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan kepada semua pemirsa, minal aidin wal faizin, kullu aam wa antum bi khair, taqabbalallahu minna minkum ajma'in, taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Sebelum menjawab secara langsung tentang ekstremisme dalam Islam, saya ingin berbicara tentang karakter Arab dulu. Oh iya. Ya. Okay. Arab itu dalam bahasa Arabnya aroba. Artinya apa? Bergerak. Tidak bisa stabil. Aroba. Kalau Pak Akbar pernah belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, perubahan kata akhir Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kan gitu kan? Yeah. Itu namanya i'rab, berubah. Atau bahasa sehari-harinya mobil itu Arabiyah. Orang Arab itu Arabiyah. Kalau bahasa fushanya, bahasa resminya sayyarah mobil itu. Tapi sehari-hari bilangnya Arabiyah. Apa artinya? Di Arab itu membawa watak yang mudah berubah. Labil. Oh. Ya, kenapa? Tidak ada keterkaitan dengan tanah air. Tidak ada kecintaan, keterkaitan, kebanggaan dengan tanah air. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan apa? Tanah yang tandus kering, yang panas, yang tidak ada menghasilkan apa-apa. Apa yang dibanggakan? Itu dulu. Nah, kemudian terkenal sudah, ya kita tahu semua, masa jahiliyah dalam Quran digambarkan ummiyin, buta huruf, dan dolalim mubin, sesat. Dalam arti mereka menyembah batu tanpa ada basic teologi. Batu itu aja, beda dengan agama Hindu Buddha, punya filosofi, punya kitab suci, Rigveda, Mahafad Gita. Orang Arab enggak. Di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Islam diturunkan. Dibawa oleh seorang yatim piatu, buta huruf, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ternyata hikmah yang paling besar adalah Tuhan mempercayakan agama Islam kepada orang Arab agar segera cepat menyebar. Arab nomaden. Tidak akan berat, tidak ada rasa berat meninggalkan tanah lahirnya, nggak ada rasa berat sama sekali. Mudah sekali tersebar. Maka coba pikir, agama mana yang tersebar baru 40 tahun sudah sampai ke perbatasan Cina, bahkan masuk ke Cina sudah, masuk ke Cina, Asia Tengah, semua Islam sudah, Afrika Persia, Utara. ya semuanya hanya selama 40 tahun. Luar biasa kan? Di samping Afrika Utara sampai ke Maroko, paling ujung barat, kemudian masuk ke Spanyol. Hanya butuhkan kalau Spanyol tahun 90-an ya, 90 Hijriah itu sudah berarti sudah 90 tahun. Walhasil dalam 40 tahun sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Asia Tengah semuanya. Itu karena berkat Arab yang nomaden. Nah. Akan tapi mukjizat Islam, terutama mukjizat Al-Quran, terutama bahasa Al-Quran, setelah diikuti Islam itu oleh orang-orang yang non-Arab, terutama bangsa Persia terutama, yang sudah berperadaban ribuan tahun, maka bahasa Persia yang diperlakukan kelas 2, mawali namanya bahasanya, kelas 2, yang bukan orang Arab. Mereka merebut posisi keilmuan, peradaban. Yang membangun peradaban dalam Islam orang Persia. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Bayangkan, yang menggagas menyempurnakan tulisan Arab supaya sempurna. Dulu nggak ada titiknya, Pak. Tulisan Arab tanpa titik. Mushaf Utsmani, mushaf tulis saya di Utsman, saya punya fotokopinya. Nggak bisa baca saya, nggak ada titiknya. Batasan nun ya sama. Yang pertama kali bikin titik bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Kemudian setelah ada titik bikin harokat. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Bukan orang Arab. Orang Persia, namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Orang Farhad, orang Afghanistan kalau sekarang lah. Kemudian lahir ilmu tajwid supaya baca Qurannya benar.
Orang Arab baca sahabat baca Qurannya benar, tapi tanpa teori. Lahir teori tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Orang mana tuh? Orang Persia. Oke. Yang merawat hadis ada 10 orang. Bukan orang Arab satupun. Tidak ada orang Arab satupun. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Bukan orang Arab. Imam 4 yang terkenal itu 2 Arab, 2 bukan. Yang Arab Malik dan Syafi'i. Hanafi dan Ahmad bin Hanbal bukan orang Arab. Imam Ghazali, Harauman, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dasu bukan orang Arab. Walhasil, peradaban dibangun oleh orang ajam, bukan orang Arab. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ternyata Islam berkembang bukan di tempat kelahirannya. Peradabannya loh ya, peradabannya. Lahir di Arab, tapi perkembangannya mengibarkan bendera peradaban Islam sehingga Baghdad menjadi pusat peradaban dunia waktu itu selama 400 tahun. Khalifah Al-Nasyid, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, 400 tahun lah kira-kira. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Itu ketika dibangun oleh orang-orang ajam itu non-Arab.